Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Saya mendapatkan potongan gambar dari Kanda Haji Darmansyah, owner Tirana Group, yang melakukan kunjungan ke beberapa negara di Timur Tengah bersama istrinya dan juga rombongan yang lain pada tanggal 20 Mei 2023 atau bertepatan dengan 30 Syawal 1444 Hijriah. Beliau melakukan kunjungan ke Tembok Ratapan. Saya coba untuk melansir di kompas.com tentang sejarah Tembok Ratapan ini. Tembok Ratapan atau juga disebut sebagai Tembok Barat adalah sisi dari bangunan besar Bait Suci kedua yang didirikan oleh Raja Israel Herodes. Sejarah pendirian Tembok Ratapan diawali dengan pemindahan tabut perjanjian berisi 10 perintah Tuhan yang dibawa oleh Musa, sosok utama dalam agama Yahudi. Tabut perjanjian berisi 10 perintah Tuhan ini diturunkan kepada Musa dalam bentuk narasi keagamaan. Narasi keagamaan tersebut kemudian kerap dipindahkan di beberapa tempat yang diyakini suci. Oleh karena itu, Raja Daud tahun 1002 hingga 970 sebelum Masehi merasa perlu untuk membangun sebuah bait sebagai tempat menyimpan tabut perjanjian tersebut. Akan tetapi, bukan Daud yang membangun sebuah kuil atau bait tersebut, melainkan putranya Salomo. Pembangunan bait itu sendiri pada 957 sebelum Masehi. Bait suci pertama ini difungsikan sebagai tempat menyimpan tabut perjanjian dan tempat perkumpulan seluruh rakyat Israel. Sayangnya bait ini mengalami kehancuran setelah Raja Nebukadnezar II dari kerajaan Babilonia menyerang Yerusalem pada 587 sebelum Masehi. Pada masa pemerintahan Raja Herodes 74 sebelum Masehi, bait kedua kembali dibangun yang kemudian disebut sebagai cikal bakal terbentuknya Tembok Ratapan. Bait kedua yang didirikan oleh Raja Herodes tidak lagi digunakan sebagai tempat penyimpanan tabut perjanjian, melainkan sebagai pusat peribadatan Yahudi beserta tradisi-tradisinya. Berikut proses terbentuknya Tembok Ratapan. Sekitar tahun 66 Masehi, banyak penduduk Yahudi mulai melakukan aksi pemberontakan terhadap kekaisaran Romawi yang sudah lama menduduki mereka. 4 tahun kemudian pada 70 Masehi, Legiun Romawi atau tentara Romawi di bawah pimpinan Kaisar Titus merebut kota Yerusalem. Mereka juga menghancurkan banyak bangunan di sana, salah satunya Bait Suci kedua. Adapun yang tersisa dari Bait Suci kedua adalah bangunan dari Tembok Barat yang juga disebut Tembok Ratapan. Karena Tembok Ratapan masih merupakan bagian dari Bait Suci kedua, orang-orang Yahudi juga sangat menghormati tembok tersebut. Tembok itu bahkan dijadikan sebagai tempat berdoa. Banyak dijumpai orang-orang Yahudi yang berdoa di sana. Terkadang mereka juga memasukkan gulungan kertas berisi doa di celah-celah batu tembok tersebut. Bangunan itu disebut sebagai Tembok Ratapan, karena pada tembok inilah kaum Yahudi berdoa dan meratapi peristiwa penghancuran Bait Suci kedua. Berikut tayangan keadaan kaum Yahudi berdoa di Tembok Ratapan, sebagaimana tayangan ini dikirimkan oleh Kanda Haji Darmansyah. Di sini Tembok Ratapan. Ini cara orang Yahudi berdoa.
Sekarang kita ke Aqsa, sebelum masuk Aqsa, kita cuba masuk tembok Rataban on the way. Jalan. Dan setelah tembok Rataban, kita harus keliling semua daerah Aqsa, Ya. insyaAllah. InsyaAllah. Okay? Harus. Kalau ada waktu nggak apa-apa tuh ke Gereja Kudus. Kan itu tadi gereja Kudus. Iya, kalau mau lihat isinya itu kan ada tempat maksudnya waktu Nabi Isa yang iya, ada nggak ada tempatnya di tempat ditidurkan. Kemana kita terus? Ya, terus. Tapi jangan cepat kita, Oke. insyaAllah. Barangkali kita mau Cerita. pelan-pelan, insyaAllah. Oke. Jadi kita terus mau jalan ke Ratapan, tembok Ratapan. Iya. Inilah dia jalan-jalan kecil yang ada di komplek Aqsa. Ini masih wilayah, bukan maksud saya Islam atau Kristen. Banyak orang Palestina Islam mayoritas, ada juga orang Kristen, tapi wilayah ini 100% wilayah security polisi Army Israel.